Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Faqala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin sahih an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para ustadz, para alim ulama yang senantiasa kami hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya, di mana pada hari ini kita berada dalam fase ketiga bulan Ramadan, yakni 10 hari terakhir. Kata Rasul, akhiruhu idkum minan nar. 10 hari terakhir ini jaminannya adalah kita akan dibebaskan dari api neraka. Banyak yang gak mau hari ini, bener gak? Banyak yang gak mau hari ini dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, alhamdulillah, ini merupakan satu kenikmatan yang besar dari Allah, di mana kita terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya nabi yang nanti dapat memberikan syafaat pertolongan kepada kita semua. Dan beliau adalah satu-satunya manusia yang sebelum kita lahir sudah difikirkan nasibnya oleh beliau. Beliau pernah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Tapi Rasul ketika meninggal dunia, beliau nggak ucapkan la ilaha illallah. Apa yang keluar dari mulut yang mulia dari beliau? Ummati an ummati. Memikirkan umatnya. Bagaimana umat ini jaga sholat, bagaimana umat ini memperhatikan para budak waktu dulu, bagaimana umat ini memperhatikan tentang wanita. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini tema kita adalah at-tawazun. At-tawazun. Tawazun yang dikehendaki di sini adalah menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Mudah enggak? Siapa yang enggak pingin nasib di dunia ini bagus dan akhiratnya bagus? Siapa yang enggak pingin? Semuanya punya keinginan, dunianya enak, akhiratnya enak. Ini namanya tawazun. Meskipun nanti prakteknya sangat jauh dari
dari yang kita harapkan. Sebelum kita berbicara tawazun, sebagai mukadimah adalah perlu kita mengerti bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, bukan selama-lamanya. Kata Rasul dalam hadis sahihnya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu adalah gharib, pengembara, awabiru sabilin, atau sekedar numpang lewat. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wa inna yawman inda rabbikum ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di hadapan Allah di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun hitungan kita hari ini. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau dilihat kehidupan kita di dunia ini 80 tahun, 70 sampai 80. Akmaru ummati baina sitin ila sab'in, kata Rasul. Umur umatku ini hanya berkisar 70 sampai 80. Wa qalilum man jawaza dzalik, sedikit sekali orang-orang yang umurnya melebihi daripada 80 tahun, 70 tahun. Boleh kita tengok kanan kiri kita, tetangga kita, atau yang ada di masjid ini. Berapa yang umurnya sudah lewat 70 tahun? Ada? Kakek berapa, kek? 75. Ada lagi yang lain? Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit yang melebihi daripada 70 tahun. Sedangkan kehidupan akhirat ini selama-lamanya. Selama-lamanya jumlahnya berapa? Gak bisa dihitung. 100 juta tahun bukan selama-lamanya. Al-Ghazali menggambarkan selama-lamanya. Seandainya seluruh dunia ini dipenuhi dengan biji-bijian jagung, seluruh dunia, kemudian setiap 100 tahun diambil oleh seekor burung, nah, 1 biji. Tiap 100 tahun 1 biji. Habis nggak lama-kelamaan? Habis. Entah berapa juta tahun ini akan habis. Tapi akhirat selama-lamanya tidak akan pernah ada usainya, tidak akan pernah ada habisnya. Susah selamanya, senang selamanya. Untuk itu, marilah kita bertawazun. Kita seimbangkan antara dunia kita dengan akhirat kita. Bahkan Al-Ghazali mengatakan, innama yutimmuddin bidunya. Sesungguhnya agama ini akan sempurna dengan dunia kita, dengan harta kita. Mau haji, kalau nggak punya duit sempurna nggak? Mau umrah, mau zakat, dan lain sebagainya. Dunia yang kita miliki untuk akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang at-tawazun, maka kita akan mengingat ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb, wahai Tuhan kami meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini kalau kita berbicara tawazun, sekali lagi, ada dunia, ada akhirat. Waktu yang disediakan oleh Allah sehari semalam berjumlah berapa jam? 24 jam.
Berarti kalau mau tawazun, mau balance ini, biar seimbang antara dunia dengan akhirat, bagi dua. 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Mampu nggak? Mampu nggak? 12 jam untuk dunia, mampu. Kerja 8 jam, lembur 4 jam, mampu. Masih ada sawerannya, di rumah ada toko. Masih kurang lagi, bisa ikut Gojek, Uber. Nah, ini untuk dunia mampu. Sekarang pertanyaannya, mampukah kita menggunakan 12 jam untuk akhirat? Sholat kita berapa menit? 5 menit yang cepat ya. Kalau yang adzan kemudian dia datang nunggu iqamah sholat 2 rakaat, katakanlah 15 menit sampai 20 menit kali 5. Berapa? Sudah ada 2 jam? Belum. Kemudian tambah sholat duhanya. Kalau sholat duhanya 8 rakaat, kemudian tambah sholat witirnya 11, sholat awabinnya setelah maghrib 6 mungkin. Nah, ini akan ada peningkatan. Kalau tidak, berapa jam hanya kita gunakan untuk akhirat? Maka ini tetap belum seimbang. Ini kelemahan kita sebagai manusia. Khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah, memang manusia ini diciptakan dalam kondisi lemah. Hanya kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu jauh masih mending kita. Kenapa? Ramadan ini, akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun, 4 bulan. Kalau umur kita nggak nyampe 83 tahun, 4 bulan, kemudian kita bisa beribadah dalam satu malam, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilainya sudah cukup untuk umur kita. Ini sekali. Kalau kita mau menggunakan sisa umur kita, Ramadan ke depan kita terus menemui malam Lailatul Qadar 10 kali. Berarti 83 tahun, 4 bulan kali 10. Kalau 20 kali, tinggal mengkalikan. Luar biasa pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian cara tawazun selanjutnya adalah kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 24 jam. Bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana cara Rasul potong kuku? Bagaimana cara Rasul potong rambut? Bagaimana Rasul memiliki jenggot, potong kumis, dan lain sebagainya. Surah bentuk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sirah perjalanan sehari-hari Rasul. Rasul buat dakwah, Rasul amar ma'ruf nahi mungkar, Rasul buat taklim, silaturahmi dan lain sebagainya. Kemudian sarirah, diri Rasul, kerisauan Rasul, fikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana agar umat ini selamat dari nerakanya Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mencontohkan saat kita makan hendaknya dengan cara Rasul, saat kita mau tidur hendaknya dengan cara Rasul, yang harus kita pelajari dalam hadis-hadis syarif, dalam Bukhari Muslim, dalam Riyadhus Shalihin, dalam kitab Al-Adhkar, sudah dibentangkan semua, sudah dinyatakan, sudah disabdakan, dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Kalau kita berpikir mau menyeimbangkan dunia dengan akhirat kita hanya dengan sholat 5 waktu, belum bisa. Caranya adalah dengan cara kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Rasul tidur? Kita harus belajar. Bagaimana cara Rasul ketandas? Kita harus belajar.
bagaimana cara Rasul bermuamalah yang benar, harus belajar bagaimana cara Rasul bermuasyarah, bahkan bagaimana cara Rasul bergaul, yakni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang paling tinggi. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menjawab, akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli-ahli Al-Qur'an, dan semoga kita bisa menggunakan waktu kita, diri kita, harta kita ini untuk menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat, insya Allah. Sekian yang dapat kami sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kesalahan, kehilafan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.